Dalam suatu malam yang gelap dan dingin, seorang gadis muda berdiri sendirian di depan sebuah rumah tua yang tampak suram. Rambut panjangnya yang berantakan tertiup angin, dan wajahnya yang pucat terlihat sedih dan kesepian. Gadis itu, yang namanya tidak diketahui, telah terlantar dan kehilangan tempat tinggal. Entah apa yang terjadi padanya, namun kini ia harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kegelapan dan kesendirian. Rumah tua di hadapannya tampak menyeramkan, namun mungkin satu-satunya tempat yang bisa ia jadikan sebagai perlindungan sementara. Dengan langkah gontai, ia pun melangkah memasuki halaman rumah itu, berharap menemukan setidaknya sedikit kehangatan dan keamanan. Saat melewati pintu, gadis itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, ia tetap melangkah maju, berusaha mencari tempat untuk beristirahat dan menenangkan diri. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, gadis itu harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kesendirian dan keputusasaan yang menyelimutinya. Setelah memasuki rumah tua itu, gadis terlantar itu berjalan perlahan menyusuri koridor yang gelap dan dingin. Derit lantai kayu seakan membisikkan cerita-cerita masa lalu yang kelam. Ia mencoba mencari ruangan yang bisa ia gunakan untuk beristirahat. Matanya menelusuri setiap sudut, berharap menemukan setidaknya sebuah kamar yang masih layak ditempati. Akhirnya, ia menemukan sebuah kamar kecil di ujung koridor. Walaupun tampak usang, setidaknya kamar itu masih memiliki tempat tidur dan beberapa perabotan sederhana. Gadis itu segera masuk dan menutup pintu, berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Gadis itu mulai mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Derit pintu, langkah kaki, bahkan bisikan-bisikan samar yang seakan berasal dari dalam dinding. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Ia meringkuk di atas tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Namun, rasa takut itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya. Gadis itu tahu, ia tidak bisa berlama-lama berada di tempat ini. Ia harus segera mencari tempat yang lebih aman. Dengan perasaan was-was, ia pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar itu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari rumah tua yang menyeramkan ini. Dengan perasaan was-was, gadis itu perlahan-lahan membuka pintu kamar dan mengintip keluar. Koridor masih tampak gelap dan sunyi, namun ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Memberanikan diri, gadis itu mulai melangkah menyusuri koridor, berusaha mencari jalan keluar dari rumah tua yang semakin lama semakin membuatnya merasa tertekan. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Namun, rasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika ia tetap berada di sini, membuat gadis itu terus berjalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara derit pintu di ujung koridor. Jantungnya berdebar kencang, dan ia segera bersembunyi di balik sebuah lemari tua yang tampak usang. Dari celah-celah lemari, gadis itu mengintip dan melihat sesuatu yang membuatnya membeku ketakutan. Sosok samar-samar, dengan wajah pucat dan mata yang menyala, perlahan-lahan berjalan mendekati tempat persembunyiannya. Gadis itu menahan napas, berusaha sekuat tenaga untuk tidak bergerak atau mengeluarkan suara. Ia berdoa agar sosok itu tidak menemukannya. Namun, seakan-akan sosok itu dapat merasakan keberadaannya. Perlahan-lahan ia berjalan mendekat. Gadis itu menutup matanya erat-erat, bersiap untuk yang terburuk. Jantungnya berdebar kencang, sementara sosok misterius itu semakin mendekat. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar lagi. Sosok itu berhenti dan berbalik, seakan-akan terganggu oleh suara tersebut. Gadis itu membuka matanya perlahan,
mencoba mengintip apa yang terjadi. Dari celah-celah lemari, ia melihat sosok itu berjalan menjauh, menghilang di balik kegelapan koridor. Gadis itu menghela napas lega, namun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Setelah memastikan sosok itu benar-benar pergi, gadis itu perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya. Ia kembali menyusuri koridor, kali ini dengan langkah yang lebih cepat, berusaha segera menemukan jalan keluar. Saat ia hampir mencapai ujung koridor, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari arah yang berlawanan. Gadis itu segera bersembunyi di balik sebuah pintu, menahan napas dan berharap tidak ketahuan. Kali ini, ia melihat sosok lain, seorang pria tua dengan wajah pucat dan tatapan yang tajam. Pria itu berjalan dengan langkah gontai, seakan-akan terhuyung-huyung. Gadis itu menahan napas, berharap pria itu tidak menyadari keberadaannya. Setelah pria itu menghilang, gadis itu kembali melanjutkan perjalanannya. Ia harus segera menemukan jalan keluar dari rumah tua yang semakin lama semakin membuatnya merasa terancam. Gadis itu terus berjalan dengan langkah cepat, berusaha menemukan jalan keluar dari rumah tua yang semakin lama semakin membuatnya merasa terancam. Saat ia hampir mencapai ujung koridor, tiba-tiba ia mendengar suara derit pintu lagi. Gadis itu segera bersembunyi di balik sebuah lemari tua, berharap tidak ketahuan. Dari celah-celah lemari, ia melihat sosok yang sama dengan sebelumnya, pria tua dengan wajah pucat dan tatapan tajam. Pria itu berjalan perlahan, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Gadis itu menahan napas, berusaha sekuat tenaga untuk tidak bergerak atau mengeluarkan suara. Jantungnya berdebar kencang, sementara pria itu semakin mendekat ke arah persembunyiannya. Tiba-tiba, pria itu berhenti dan menoleh ke arah lemari tempat gadis itu bersembunyi. Gadis itu merasa jantungnya seakan berhenti berdetak, berharap pria itu tidak menemukannya. Namun, ternyata pria itu berjalan melewati lemari dan menghilang di balik kegelapan koridor. Gadis itu menghela napas lega, namun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Setelah memastikan pria itu benar-benar pergi, gadis itu kembali melanjutkan perjalanannya. Ia harus segera menemukan jalan keluar dari rumah tua ini, sebelum ada hal buruk yang terjadi. Saat ia hampir mencapai pintu depan, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki lagi. Gadis itu segera bersembunyi di balik sebuah meja tua, berharap tidak ketahuan. Kali ini, ia melihat sosok yang berbeda, seorang wanita tua dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Wanita itu berjalan perlahan, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Gadis itu menahan napas, berharap wanita tua itu tidak menemukannya. Jantungnya berdebar kencang saat wanita itu berjalan semakin dekat ke arah persembunyiannya. Tiba-tiba, wanita itu berhenti dan menoleh ke arah meja tempat gadis itu bersembunyi. Gadis itu merasa jantungnya seakan berhenti berdetak, berharap wanita itu tidak melihatnya. Namun, wanita itu hanya berdiri diam selama beberapa saat, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Gadis itu menghela napas lega, namun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Setelah memastikan wanita itu benar-benar pergi, gadis itu perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya. Ia kembali melanjutkan perjalanannya, kali ini dengan langkah yang lebih cepat. Akhirnya, gadis itu sampai di pintu depan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu itu, berharap bisa segera melarikan diri dari rumah tua yang menakutkan ini. Namun, saat ia membuka pintu, gadis itu terkejut melihat apa yang ada di luar. Bukannya pemandangan luar yang ia harapkan, melainkan sebuah pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di luar,
tampak sebuah pemandangan yang mengerikan. Rumah-rumah di sekitar tampak terbengkalai dan tak berpenghuni, sementara kabut tebal menutupi langit. Suasana gelap dan mencekam, seakan-akan seluruh dunia telah berubah menjadi kegelapan. Gadis itu terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus tetap berada di dalam rumah tua ini, atau mencoba menembus kegelapan di luar? Saat ia sedang bingung, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki lagi dari dalam rumah. Gadis itu segera menutup pintu dan bersembunyi, berharap bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang semakin mencekam ini. Gadis itu segera menutup pintu dan bersembunyi, berusaha menenangkan diri di tengah situasi yang semakin mencekam. Ia mendengar suara langkah kaki semakin mendekat, membuat jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, pintu tempat ia bersembunyi terbuka perlahan. Gadis itu menahan napas, bersiap untuk yang terburuk. Namun, alangkah terkejutnya ia saat melihat sosok yang muncul. Itu adalah seorang wanita tua, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Wanita itu menatap gadis itu dengan ekspresi datar, seakan-akan tidak menyadari keberadaannya. "Siapa kau?" tanya gadis itu dengan suara gemetar. Wanita tua itu tidak menjawab, melainkan hanya berbalik dan berjalan pergi. Gadis itu ragu-ragu, namun akhirnya memutuskan untuk mengikuti wanita itu. Mereka berjalan menyusuri koridor yang gelap dan dingin, hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan yang tampak lebih terang. Di sana, gadis itu melihat sosok pria tua yang sebelumnya ia temui. Pria itu duduk di sebuah kursi tua, memandang ke arah jendela yang tertutup. Saat wanita tua itu masuk, pria itu menoleh dan menatap gadis itu dengan tatapan tajam. "Jadi, kau yang telah mengganggu ketenangan kami," ujarnya dengan suara serak. Gadis itu merasa tubuhnya membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tiba-tiba ia teringat akan sesuatu. "Tunggu, apa yang terjadi di luar sana? Kenapa semuanya tampak begitu gelap dan mengerikan?" tanyanya dengan berani. Pria tua itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab, "Kau tidak akan bisa keluar dari sini. Kau adalah bagian dari kami sekarang." Gadis itu merasa jantungnya berhenti berdetak. Apakah ini berarti ia terjebak di dalam rumah tua ini selamanya? Akankah ia menjadi korban selanjutnya dari misteri yang menyelimuti tempat ini? Dengan perasaan takut dan putus asa, gadis itu hanya bisa terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.